Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Pariarsana dengan nomor mahasiswa D1A 020225 dari kelas Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kewenangan desa dan desa adat. Namun sebelum membahas kewenangan desa dan desa adat, ada perlunya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu desa dan apa itu kewenangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi desa itu ada desa administratif dan desa adat yang masing-masing memiliki kewenangannya. Kemudian, pengertian kewenangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, dalam pasal 1 angka 12 menyatakan kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, saya akan membahas bagaimana dan apa saja jenis kewenangan desa menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan jenis-jenis kewenangan desa. Kewenangan desa yang pertama yaitu ada kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi yang pertama, pengelolaan aset yang meliputi sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa dalam wilayah yurisdiksi desa. Yang kedua, pembentukan struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa secara adat. Dan yang keempat, melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan asal-usul desa sebagaimana dalam pasal 33 huruf A Undang-Undang Desa dan diuraikan dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kewenangan tersebut terdiri atas yang pertama, sistem organisasi masyarakat adat, yang kedua, pembinaan kelembagaan masyarakat, yang ketiga, pembinaan lembaga dan hukum adat, yang keempat, pengelolaan tanah kas desa, dan yang kelima, pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan yang kedua adalah kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif yang dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan tersebut tercantum dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu diantaranya yang pertama, pengelolaan pasar desa, yang kedua, pengelolaan jaringan irigasi, yang ketiga, pembinaan kesehatan masyarakat, dan yang keempat, pengelolaan pos pelayanan terpadu. Kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan pasal 5 Permen Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa. Yang ketiga, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa. Yang keempat, kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa. Yang kelima, program kegiatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa. Dan yang terakhir, kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pemerintahan desa, yang kedua bidang pembangunan desa,
yang ketiga bidang kemasyarakatan desa, dan yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang ketiga yaitu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota. Dan kewenangan yang terakhir yaitu kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya akan membahas bagaimana dan apa saja jenis kewenangan desa adat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan jenis-jenis kewenangan desa adat, yaitu meliputi kewenangan yang pertama, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, perincian kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul meliputi yang pertama, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Yang kedua, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat. Yang ketiga, pelestarian nilai sosial budaya desa adat. Yang keempat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Yang kelima, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Dan yang terakhir, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Penyelenggaraan hak asal-usul desa adat paling sedikit meliputi yang pertama, penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat. Yang kedua, pranata hukum adat. Yang ketiga, pemilikan hak tradisional. Yang keempat, pengelolaan tanah ulayat. Yang kelima, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat. Yang keenam, pengelolaan tanah kas desa adat. Yang ketujuh, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat. Dan yang terakhir, masa jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat sesuai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016. Kewenangan desa adat yang kedua yaitu kewenangan lokal berskala desa. Perincian kewenangan lokal berskala desa berlaku mutatis dan mutandis bagi desa adat yang berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang ketiga yaitu kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota berlaku mutatis dan mutandis bagi desa adat. Dan kewenangan yang keempat yaitu kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 4 kewenangan desa dan desa adat tersebut, pada 2 kewenangan pertama yaitu kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki oleh desa, di mana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukanlah kewenangan sisa atau residu yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten kota sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, melainkan sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kewenangan desa dan desa adat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.